Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini kita berada di persinggahan Tunggul Amatung, tepatnya di daerah Gubuh Klakah. Bersama saya Heni Wardani dengan beberapa bapak-bapak maupun ibu-ibu di sini yang cantik-cantik dan bapak yang ganteng, yaitu komunitas Kebaya Malang Raya atau disebut PKMR, di mana berkiprah di dunia budaya, terutama dalam berbusana perempuan kebaya dan kain. Di sini kita bisa berjumpa dengan salah satu pemerhati budaya, yaitu Bapak Dr. Andes Wahyu Widayat SH. Selamat sore Pak. Dan Pak Widayat ini adalah pelindung PKMR, yaitu Perempuan Kebaya Malang Raya. Kemudian di samping saya ada wanita yang cantik, sudah tidak asing lagi para pemirsa, yaitu Ibu Hajah Rosa Romlah. Beliau ini berkiprah banyak di dunia organisasi, cukup terkenal di Kota Malang Raya. Juga beliau adalah ketua PKMR, yaitu Perempuan Kebaya Malang Raya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan kemudian di samping kiri saya ada Ibu Bendahara, Ibu Winar Wahyu. Nah, ini Bu Winar Wahyu dengan kebaya yang cantik sekali, warna hijau lumut ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu Ide Suwiharti, beliau adalah Ketua Bidang Sosial ya. Selamat sore. Demikian tadi pemirsa, kita perkenalkan beberapa nanti kita akan banyak bincang-bincang talk show di sini dengan Bapak. Yang pertama adalah Bapak Wahyu Widayat SH. Beliau ini adalah pemerhati budaya. Kita akan bincang-bincang apa itu budaya, terutama budaya Nusantara. Kita kenal di Indonesia ini banyak sekali beraneka ragam budaya. Di antara salah satunya ada seni tari, kemudian seni lukisan, kemudian banyak sekali. Nah, salah satunya ini kita berhubungan dengan perempuan berkebaya. Kebaya ini sangat diminati pemirsa di seluruh dunia, terutama memang di Indonesia ini terkenal dengan fashionnya adalah kebaya. Sangat banyak disukai oleh beberapa mancanegara. Nah, kita tanya-tanya dulu ya dengan Bapak Wahyu, apa itu yang disebut budaya Nusantara. Monggo Pak Wahyu, bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Untuk pemirsa yang kami hormati, berkaitan dengan Perempuan Kebaya Malang Raya, di sini kami terus terang berinspirasi dalam satu kebersamaan ingin berjuang di bidang kebudayaan, terutama budaya berbusana. Karena busana itu adalah merupakan ciri khas dari suatu bangsa atau suatu negara. Di Indonesia itu perempuannya yang sudah terkenal diakui oleh mancanegara itu adalah cara berbusana menggunakan kebaya. Untuk itu kebaya di sini merupakan ciri khas dari pakaian perempuan Indonesia. Wabil khusus Perempuan Kebaya Malang Raya ini adalah selama ini satu-satunya komunitas berkebaya yang berani. Artinya berani secara individu, secara kelompok pengurus, anggota. Itu kalau datang ke pesta berkebaya, datang ke mall berkebaya. Kehidupan sehari-hari berkebaya. Diakui atau tidak, di sini akan membuat satu tauladan positif, masyarakat yang lainnya bisa berkebaya. Saya kira itu. Pak Wahyu, waktu zaman kita mungkin belum lahir, nenek kita, kakek kita itu sudah menggunakan kebaya untuk sehari-hari. Demikian juga dengan nenek saya, tiap hari itu pakai kebaya. Nah, itulah sebenarnya budaya kebaya ini harus tetap ada. Setiap hari pun bisa ya digunakan, mungkin dalam acara-acara tertentu atau memang sudah terbiasa berkebaya. Gitu, Pak. Betul, dan di sini mungkin Mbak Wahyuni ya. Ini bisa verso dengan berkebaya yang seperti ini lebih elegan, dan kalau dibanding dengan budaya yang
harus menutup aurat dan ini sudah cukup. Karena apa? Pada zaman dulu kebaya itu mensitir dari cerita perang Baratayuda. Dewi Kunti sebagai ibu dari Pendawa, di situ saat bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi di dunia pewayangan agar anak-anak Pandawa ini diberikan keselamatan. Saat itu dilempar ada semacam kain yang datang seperti pelangi, ternyata itu kain, dan di situ diserempangkan berbentuk kebaya. Sehingga pakaian Bibi Kunti ini beda dengan wayang-wayang yang lainnya. Dari situ sejak dulu bahwa di Indonesia ini sudah ada kebaya, dan kebaya ini tidak hanya di Jawa saja. Maka dari di sini kebaya Nusantara, bangsa Bali, Sumatera, semuanya itu ada ciri khas kebaya. Maka dari itu saya berharap kepada pemerintah pusat ini lebih konsentrasi akan adanya budaya berkebaya bagi bangsa Indonesia. Paling tidak ada satu hari tertentu wajib berkebaya atau berpakaian busana budaya masing-masing. Utamanya perempuannya berkebaya itu. Tapi Pak Wahyu, kita juga bisa melihat seperti Bali ya. Bali ini setiap hari dia doa, sembahyang ataupun dia kemanapun tetap menggunakan kebaya. Ini sehubungan dengan adat ya Pak? Ya, betul itu. Karena pakaian adat Bali itu sudah ditentukan seperti itu. Dan kita ini ada rencana dari Ibu Perempuan Kebaya Malang Raya, paling tidak di lingkungan masing-masing, mungkin ada yang jadi kebetulan, ada yang di Kejaksaan. Paling tidak di situ ada satu hari. Kalau di Kota Malang sudah ada sinergi dengan kami. Setiap hari Kamis diwajibkan ASN berpakaian budaya. Di situ, ya selain batik. Jadi itu khusus. Kalau bapak-bapaknya mungkin bebas, tapi ibu-ibunya sudah mulai banyak berkebaya. Dan ini merupakan kreativitas dari PKMR, ibu-ibu, utamanya Ibu Winar Wahyu, menciptakan booming, sehingga ini batik yang kami pergunakan Wonocoroke ini sudah identik dengan produksi PKMR. Jadi ini sudah kirim sampai luar negeri ya Bu ya. Ini jadi ibu-ibu ini tidak, komunitas PKMR tidak hanya komunitas hanya selfie-selfian atau seneng-senengan, tapi ada komunitas di dalam itu adalah bagaimana meningkatkan usaha kreatif, ekonomi kreatif. Ya, sampai pengembangan produksi batik. Nah, hanya dengan pariwisata Pak Wahyu ya. Jadi dengan adanya kita membiasakan, wah ini Honocoroko Doto Sawolo. Kalau dulu kita belajar bahasa Jawa kuno ya, ini sekarang tren loh Pak. Tren ya. Mungkin nanti bisa di Instagram untuk kita PKMR ada Instagramnya, mungkin bisa ke pemerintah ini. Nanti akan kami soundingkan ke Ibu Gubernur. Kebetulan Dinas Pariwisata Jawa Timur sudah ada kontak dengan kami untuk memberikan satu contoh cara berkebudaya dan apa yang dipakai oleh ibu PKMR yang menurut penilaian dari Dinas Pariwisata Jawa Timur itu akan dijadikan satu ikon berbusana khas Jawa Timur. Karena sementara ini ada khas Malangan, khas Jawa Timur. Ini masing-masing individu yang menonjolkan. Waktu itu saya berikan masukan kepada beliau, tidak ada khas Malang, khas Jawa Timur. Kalau Jogja, Bali memang mempunyai kekhasan, karena Jawa Timur saat itu merupakan pusat didatanginya para saudagar, para utusan negara, sehingga orang yang datang di Malang ini tidak balik lagi menciptakan batik, padahal itu orang luar Malang.
Jadi ciri khas Malang itu bagaimana? Ciri khas batik Malang atau budaya kebaya Malang adalah yang dipakai, diciptakan oleh orang Malang itu. Nah, itu khas ya. Iya. Ya, jadi Identik dengan khas Malang ya. Nah, untuk budaya Nusantara, nah ini kiblatnya kan kita Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Untuk perempuan kebaya Malang Raya, apakah menggunakan juga seperti selain jarik, kita gunakan mungkin songket atau mungkin tenun? ya itu nanti ibu-ibu ini akan menjelaskan ada songket, ada tenun. Terus terang hanya seragam lurik. Lurik Untuk yang bapak-bapak. itu kami dari PKMR itu tidak menggunakan, walaupun itu ciri khas dari orang Jawa, utamanya di Demak Bintoro, Ngayuk Jogarta, Adiningrat. Karena di perempuan kebaya Malang Raya ini secara kasta turun kerajaan itu ada yang gelarnya R, terus Roro, Raden Mas. Kalau itu nanti secara kasta pakai lurik ini, jadi menurunkan derajat kan gitu. Jadi paling tidak di situ adalah khas kerakyatan ya, yang nanti yang boleh monggo, tapi mungkin yang ada gelar-gelar itu tidak mempergunakan, enggak masalah. Tapi kalau harus seragam semua pakai itu tidak diperkenankan gitu. Mungkin ada sedikit pesan untuk pemirsa Paga TV Malang Raya di sini dari pemerhati budaya panjenengan ya. Nah, untuk kaum-kaum sekarang milenial ya, anak-anak muda sekarang juga saya lihat cantik-cantik ya, menggunakan kebaya kutu baru, apa model bunga-bunga ya seperti itu. Itu gimana, Pak? Ya, model itu di sini mari kita coba sebelum panjenengan atau para pemirsa ini bertanya-tanya, kita coba dulu bagaimana sih kaum milenial itu kalau berkebaya, dan jangan malu untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia, menunjukkan jati diri kita dengan berkebaya. Salah satu contoh ini tadi yang Mbak Yun sampaikan, Mbak Lilis sama Mbak Rosi, coba ini boleh dikatakan milenial kebetulan. Apa pemirsa ini? Coraknya juga bebas. Oh. Pakai corak. Pemirsa Paga TV, di sini ada model ya, Mbak yang cantik-cantik muda di bawah saya umurnya ya. Selamat sore. Ya, ini para pemirsa, contoh sekarang lagi tren, yaitu kebaya menggunakan model kutu baru. Ya, nah berbunga-bunga, hatinya juga berbunga-bunga. Ya, cukup cantik sekali. Mungkin juga nggak kalah loh, Bu Hajah. Apa kalau kita usia-usia kita 50 ke atas kayak gini ya? Asal pede ya. Oh ada ya, ada bunga-bunga ya. Ya ada bunga-bunga. Oke. Ada pesan-pesan untuk para pemirsa? Ya, pesan kami selaku pemerhati budaya di Malang Raya, mari kita tingkatkan cara berbudaya sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Kalau kita didengungkan oleh Presiden, saya Pancasila, saya Indonesia. Dan di sini saya berbudaya Indonesia, saya Pancasila, saya Indonesia. Jadi saya mohon selain pemirsa untuk menggiatkan cara berbudaya, merupakan ciri khas perempuan Indonesia atau perempuan Nusantara, mohon ini didukung penuh oleh pemerintah. Karena apapun yang terjadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan berbudaya itu merupakan kewajiban dari pemerintah. Dengan berbudaya pakaian akan mencerminkan budaya berpikir, mencerminkan budaya berperilaku. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa membudayakan pakaian atau busana Nusantara berkebaya. Terima kasih Pak Dr. Andes Wahyu Widayat. Bapak sudah memberikan sedikit pencerahan apa itu nama budaya Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, beliau menanamkan setiap wanita untuk cantik berkebaya karena menunjukkan eksistensi di dunia internasional juga maupun di dunia Indonesia tepatnya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu narasumber kita, Ibu yang cantik. Ibu ini penuh segala kegiatan ya. Monggo Bu Hajah Rosa Romlah, selamat sore. Selamat sore Bu Hajah. Selamat sore. Ibu Rosa ini adalah
ketua dari Perempuan Kebaya Malang Raya. Nah, kita dengar dulu kiprahnya ya. Nah, apa itu visi misi dari Perempuan Kebaya Malang Raya? Nanti bisa dijelaskan pemirsa oleh Ibu Hajah Rosa. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rosa S. Romla sebagai Ketua Perempuan Kebaya Malang Raya yang biasa disingkat dengan PKMR. Kami di sini hadir untuk mensosialisasikan bagaimana kebaya ini bisa hadir untuk diterima masyarakat. Visi kami adalah melestarikan budaya Nusantara lewat kebaya. Misi kami mengangkat martabat perempuan di Malang Raya, meningkatkan kualitas dan kuantitas, memberdayakan perempuan agar mandiri, agar bisa kuat, terus bisa meningkatkan untuk Ekonomi juga ya. terutama ekonomi, meningkatkan. Artinya gini, meningkatkan kualitas dan kuantitas agar bisa mandiri untuk menghantar suami dan anak-anak menjadi sukses. Iya. Mungkin itu ya kalau visi misinya ya. Tapi kalau untuk detailnya mungkin monggo jenengan. Bu Hajah Rosa. Nah, untuk Perempuan Kebaya Malang Raya ini sudah berapa lama berkiprah di Kota Malang? Nah, tentunya nanti harapan kita semakin banyak anggotanya juga akan merambah ke Jawa Timur sampai Indonesia ya. Nanti ini kan masih Malang Raya, nanti bisa Ibu punya cabang di kota mana, harapannya Bu Hajah Rosa begitu ya? Iya, terima kasih. Selama ini kami sudah bagaimana mengajak para anggota kami untuk bisa berkiprah dalam hal budaya, sosial, terus ekonomi, juga pendidikan. Di sini kami juga ada program-program. Ya, jadi bagaimana meningkatkan kualitas perempuan itu, bagaimana perempuan itu bisa mandiri. Nah, artinya gini, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik lingkungan, anak-anak, terus menjaga juga nama baik dirinya sendiri dengan berbudaya lewat kebaya dan jarit ya. Program kami juga lumayan sudah banyak ya yang sudah kita jadi Dijelaskan apa saja Bu Rosa? Gini, kalau untuk program kita sudah lebih dari 7 program yang sudah kita laksanakan. Ya, kita sudah berumur 1 tahun lebih. Ya, kemarin ya kebetulan karena ada COVID, ulang tahunnya rame-ramenya diundur. tanggal 7 Mei kemarin itu hari jadi Perempuan Kebaya Malang Raya yang pertama. Program kami sudah sangat kelihatan hasilnya karena bakso sudah kita laksanakan setiap bulan dan itu menyeluruh ke seluruh Malang Raya, tidak hanya di kota. Anggota kami juga terdiri dari seluruh perempuan-perempuan yang ada di Malang Raya, bahkan kemarin yang masuk itu ada dari Sidoarjo, dari Surabaya, ada Bu Dokter juga ada, Bu Jaksa juga ada, Bu Dosen juga ada, terus pengusaha, terus juga para ibu-ibu yang beliau adalah rumah tangga sejati yang tidak pernah keluar juga bergabung, dan supaya bermanfaat bagaimana keluar ini ada hasilnya. Nah, kita kembangkan usaha-usaha beliau yang biasanya mungkin sama suaminya tidak boleh keluar, itu kita ajak bergabung. Terus beliau kan punya keahlian nih. Ada keahliannya, misalnya beliau bisa bikin batik atau bikin sepatu di daerah Gadang, itu sudah kita jadi itu masuk nanti di UMKM. Otomatis tetap home industry tapi tetap mengedepankan kualitas dan ini Mbak harus ada hubungannya dengan kebaya. Artinya motif-motifnya seperti batik atau tenun gitu. Dengan kain. Jadi
seperti yang saya pakai ini adalah budaya dari Lombok, NTB. Jadi ini saya pakai songket atau tenun ya. Jadi kalau tenun mungkin tidak ada, tidak ada benang emasnya. Tapi kalau songket ada. Jadi hanya itu bedanya ya. Jadi kebetulan sebenarnya banyak Bun, songket dan tenun itu ada di seluruh Nusantara. Ada di daerah Sumatera, di daerah Batak ya. Kalau untuk songketnya ada di Palembang juga. Nah kalau untuk yang dipakai Nyun Sewu Bu Winar menika, beliau adalah bendahara perempuan Kebaya Malang Raya, bendahara pusat nggih. Karena nantinya PKMR ini akan berkembang, akan kami kembangkan sampai seluruh wilayah Jawa Timur. Karena ada 3 kota, insya Allah nanti sampai ke Indonesia. Lah beliau ini yang dipakai adalah adat Jawa Bun. Nah ini adalah jarit, istilahnya barong. Jadi jarit ini biasa dipakai para raja, ratu, misalnya ada acara kenegaraan, atau kalau zaman kerajaan dulu, misalnya mau perang atau selesai perang, memenangkan peperangan, beliau akan memakai kain jarit barong ini. Kalau sekarang biasanya dipakai untuk pengantin ibu dan bapak. Ya, pada saat pada saat menikah. Terus ini bludru ini adalah ciri khas beliau-beliaunya pada zaman dahulu Bun. Ya ini. Nah, hitam dan hijau tua. Hijau tua nggih. Nah, ini yang dipakai beliau adalah khasnya Jawa Tengah nggih. Tetap saya pakai selop karena harus tidak boleh nggih. Jadi tetap pakai selop seperti ini ya. Dan mohon maaf ya Bu Ketua, sebenarnya ini bukan pakem karena seharusnya pakai sanggul ya. Tapi saya pakai berjilbab, tapi saya tidak menutupkan sekali-sekali memang kita pakai ini apa? Bukan bersanggul. Karena sebagai Bapak ini Pak Wahyu sebagai pemerhati budaya tiap tahun memang mengadakan wayang ya, pertunjukan wayang. Jadi kami ini walaupun setiap hari berjilbab, tetap pada saat-saat acara-acara itu kita tetap pakai sanggul resmi seperti adat Jawa pada umumnya, pakemnya. Wah, keahliannya Bu Wahyu ini apa? Bisa ini ya Pak? Kalau saya keahliannya muter duit ya Mbak ya, muter duit. Kalau saya ya. Terus gini ya, di PKMR kegiatan yang luar biasa. Ada tiap Rabu kita karawitan, latihan karawitan kita biasanya di Gedung Dewan Kota Malang ya. Itu tetap harus berkebaya dan berjarit, itu kita tekankan. Semua anggota ya? Iya, semua anggota. Terus untuk hari Selasa kita juga punya komunitas yang di wadahnya PKM itu tembang kenangan. Dan setiap latihan pada hari Selasa kita tetap pakai jarit dan berkebaya. Pokoknya macam setiap ada kegiatan kita akan selalu berkebaya. Karena kalau tidak kita siapa yang akan melestarikan budaya bangsa? Dan gini, satu lagi kita sudah punya ya jarit yang khusus dari PKMR. Kita akan buka pada saat kita launching pada saat ulang tahun. Ini pemirsa nanti ada episode selanjutnya ya. Kita tunggu tayangannya dalam acara nanti HUT PKMR nanti bulan apa Bu? Bulan Juni ya, sebenarnya Mei tanggal 7. Tapi kemarin kita sudah tumpengan karena kita ya tetap adat Jawa kita harus laksanakan pada saat itu. Tapi pada nanti boleh rame-rame prokes dulu. Iya, loh, gini Mbak ya. Andai kata ini tidak ada COVID ini, insya Allah sudah luar biasa. Karena apa? Iya. Dan mohon maaf kalau kita di PKMR itu selalu setiap ada kejadian apapun seperti gempa kemarin, kita pasti ikut partisipasi mengumpulkan dana. Setiap Jumat, setiap saat Jumat Barokah. Pokoknya di bidang sosial kita luar biasa. Dan di bidang kita juga sudah punya simpan pinjam ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Tapi kan kebanyakan ibu-ibunya juga punya kalian ya, bikin batik itu meningkatkan ekonomi rumah tangga loh Bu. Iya. Jadi masing-masing dari anggota punya kalian masing-masing. Monggo silakan kita tonjolkan. Jadi seperti Nyun Sewu kayak Ibu Bendahara
Ibu ngapunten, Ibu Ketua Bidang Sosial, beliau punya persinggahan guest house yang kita tempati saat ini adalah beliau juga kan wanita karir juga ya. Jadi dia mengelola guest house ini. Jadi monggo silakan yang mau singgah di sini di Persinggahan Tunggul Ametung. Beliau juga bidang sosial. Kenapa kami pisahkan antara bidang sosial dan bendahara? Karena kami ingin dalam berkegiatan dan ketransparansian profesional dalam keorganisasian itu harus transparan. Jadi ada bagian khusus yang sosial, ada bagian khusus yang mengelola keuangan kami. Keuangannya dari mana? Nah, keuangan kami ini kebetulan yang pingin menjadi anggota PKMR itu ada persyaratannya. Nah, persyaratannya mungkin bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan pemirsa mungkin ada keinginan untuk menjadi anggota perempuan Kebaya Malang Raya dan bergabung dengan kami. Ada persyaratannya. Jadi pendaftaran itu Rp100.000 saja. Nah, itu nanti ya otomatis KTP langsung ya. Jadi kalau fotonya nanti menyusul, tapi yang penting KTP itu, terus nanti 100 itu 50 masuk kas, yang 35 itu untuk PIN, yang 15 untuk KTA. Nah, nanti setiap bulannya itu bayar 20.000 saja iuran. Dalam? Boleh. Ini hostnya malah sudah masuk ya, alhamdulillah. Masih belum muncul. Nah, terus program-program kami yang tadi saya katakan untuk mensejahterakan anggota, kami juga punya simpan pinjam dan arisan. Kalau arisan itu cara kami menabung bergantian untuk bisa misal dapat nih bisa dipakai untuk usaha. Tapi kalau simpan pinjam meningkatkan kesejahteraan anggota, otomatis dengan kita menabung, dengan kita menyimpan uang kita, meminjam sendiri, dikelola sendiri dari masing-masing anggota, insya Allah dalam taraf perekonomian akan meningkat itu. Jadi ada sendiri ya, jadi bidang sosial yang mengelola beliau dan alhamdulillah memang kami punya apa ya, kemarin itu punya ide, artinya uang sosial. Jadi gini, kita meskipun ada uang sosial atau ada uang kas, kita tidak akan mengotak-atik uang itu. Jadi setiap ya uang kas itu untuk selama ini belum pernah kita gunakan. Kita hanya mengumpulkan saja. Memang kita ingin meningkatkan derajat kesejahteraan dari PKMR itu dari lewat mana? Kita secara finansial harus mampu, kan seperti itu ya. Untuk sosial juga kalau ada apa-apa kita tetap mengadakan istilahnya iuran sedekah sosial bebas, kan anggota kita lebih dari 300 orang. Jadi tidak harus misalnya nih Bun ya, ada kegiatan, ada baksos kayak kemarin di daerah Gempa Malang Selatan, kami tidak mengotek-otek uang sosial atau uang kas. Jadi kita secara sengkuyungan, monggo siapa yang ingin menyumbang, kita list, nah langsung kita berikan langsung ke masyarakat yang memang pada saat itu terkena gempa. Itu kita mencapai paket. Ya, dan itu insya Allah tanpa ada gempa pun kami akan mencari tempat-tempat mana, wilayah mana kita putar yang perlu kita bantu. Selama ini sudah berputar sudah gitu. Jadi dampak COVID juga mengeluarkan untuk sembako. Ya mungkin. Oke. Apa nomor teleponnya bisa telepon iya, monggo. masyarakat Malang Raya. Ya, monggo yang mau bergabung dengan Perempuan Kebaya Malang Raya dengan nomor telepon, untuk sementara pakai nomor telepon saya ya. Kebetulan sekretarisnya tidak bisa hadir. 081 249 777 903. Sekali lagi 081 249 777 903. Terima kasih. Kalau saya mungkin ingin menjelaskan kebaya ya, kebaya yang dipakai Bu Ide ini
Ketua Bidang Sosial. Beliau ini memakai kebaya Betawi ya, encim, ya, encim. Tapi sekarang kan sudah modern Bun, jadi orang mengambil gampangnya ya. Jadi ada model bahan kaos seperti ini Bun, seperti ini yang dipakai jeng. Nah, seperti ini kaos, enggak apa-apa. Jadi ya karena kita harus mengikuti ya Bun, mode ya. Jadi sekarang ini variasi apa yang sudah dipakai? Iya, ini dari kaos semua. Nggih. Jadi modelnya tetap kebaya. Itu tetap mencerminkan budaya kebaya kita. Iya. Kan ini juga kaos, sama praktis. Nah, ya. Kalau ini kan biasa dipakai orang Jawa ya, Bun ya. Ya. Monggo bisa menghubungi kita. Jadi kita juga menyediakan menjual, memang kita meningkatkan tadi ya kesejahteraan tadi, kita juga ada seragam atau kita jual juga untuk umum. Tadi juga sampai untuk yang dipakai Bapak Pelindung ini sudah sampai ke Malaysia, ke Jepang. Ini dipakai kemeja juga nggak apa-apa. Ada berbagai macam warna. Ya, Ketua Dewan juga pakai. Artis juga ada yang beli ke kami. Nah, ya. Nah seperti ini. Jadi gampang ya, gampang sekali ya. Nah, ini dipadu padan sama kain sarung. Nah, tapi tetap molor ya Bun kaosnya ya. Nah, sama Dik Rosi ini dikasih kebaya kembang, ini juga kaos semua. Jadi kalau ingin pakai seperti ini, tetap tidak meninggalkan kesan budayanya, melestarikan budaya, tapi tetap berkaos dan tidak sulit, ya. Ya, lengkap. Jadi kita punya anggota dari usia 7 tahun sampai usia 78 tahun anggota kita. Iya. Kalau tidak kita bendung ya banyak, tapi kita masih ya pelan-pelan ya. Iya, nggih. Iya. Dan yang terakhir pesan saya, marilah kita perempuan-perempuan di Malang Raya untuk melestarikan budaya lewat kebaya. Dengan berkebaya kita meningkatkan kualitas kita sebagai seorang wanita yang elegan, yang lebih anggun dan lebih dihargai, bermartabat juga. Begitu. Ya, terima kasih. Luar biasa, amazing ya Bu Haja Rosa ini sama Pak Wahyu. Ini Hono Coroko ini udah sampai ke Jepang loh pemirsa. Jadi nggak kalah loh kita, Kota Malang ya. Kota Malang ini sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa digali dengan berbagai macam. Mungkin batik Malangan ada ya, yang model-model topeng Malangan ya Bu Rosa ya. Iya. Kita kenalin dulu nih sama Ibu Ide. Ibu Ide ini bergelut di sosial. Sosial ini pas lah di bidang sosial perempuan kebaya Malang Raya. Nah, acara-acara apa aja yang Ibu sudah lakukan di dalam komunitas ini? Monggo bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Bidang Sosial, banyak sekali yang sudah kita lakukan, terutama ibu-ibu di PKMR ini sangat antusias untuk membantu sesama, karena kebetulan saya sekali juga hobi ya, seneng kadang-kadang di mobil itu pasti ada yang namanya beras. Jadi kalau misalkan ada orang yang sekiranya membutuhkan itu spontan. Ternyata bukan saya aja, Ibu Wahyu ini juga sama. Mungkin Mbak Ros ini juga sama. Jadi kegiatan walaupun kelihatannya itu sepele, tapi sangat bermanfaat untuk orang yang menurut kita itu membutuhkan. Itu salah satunya dalam bentuk kecil-kecil sebetulnya. Tapi ada juga yang tadi sudah disampaikan, banyak sekali kita membantu korban yang kemarin didampit itu ya. Nah, kita memang tahu persis kondisi lapangan yang perlu kita bantu. Jadi
memang sebetulnya kita ini bisa ya memberikan sesuatu dalam bentuk sodakoh itu bisa kita titipkan ke kelurahan atau kecamatan. Bukan berarti kita ini PKMR tidak percaya, tapi kita pengen tahu persis kondisi. Jadi apa yang kita lakukan jadi kita juga bisa merasakan. Jadi itu tujuan kita. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan kita tidak percaya, tetapi sekali lagi kita ini pengen langsung tahu persis kondisi yang kita beri. Turun langsung Berkebaya Kita juga berkebaya pakai sepatu cat. Jadi ternyata seru karena kalau sudah kegiatan semacam itu kita tidak pakai seperti yang dipakai Bu Wahyu, tapi kaos-kaos seperti ini. Jadi kita bisa jadi kita bisa naik turun pick up. Iya, serunya di situ. Apalagi saya kalau sudah naik jeep, waduh, bangga sekali. Ya, padahal kalau kebaya itu biasanya, biasanya kalau kebaya kan sulit naik jeep. Siapa takut? Iya. Oh iya, kalau enggak nanti bahaya. Iya, yang nyetir ini bahaya ini. Oh bukan, ini bapak kita ini yang nyetir ya. Ayah, iya, ini ayah kita semua ini ya. Iya, jadi mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah banyak sekali yang disampaikan Bapak pelindung kita, Ibu Ketua, Ibu Bendahara. Jadi ini saya hanya menambahkan kegiatan-kegiatan sosial kurang lebihnya ya seperti yang sudah kita lakukan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu ini sampai naik pickup, naik jeep, terus naik apa lagi Bu? Nanti naik trail Bu. Oh iya benar, kita harus siap, apapun siap di Medan. Satu kali ini Ibu Wahyu, monggo. Ibu Wahyu ini bendahara, waduh bendahara ini urusannya keuangan ya. Nah dengan beberapa anggota yang banyak di Perempuan Kebaya Malang Raya ini, nggak rumit ya Bu yang ngatur ini, jadi ada pos-posnya ya. Kita ndak Ruth, karena apa? Setiap pertemuan saya ndak pernah menunda pekerjaan ya. Sepertinya saya ini sudah bendahara, pegang simpan pinjam, pokoknya pegang urusan uang juga perdagangan apapun harus melalui satu pintu yaitu bendahara. Memang ketua atau pelindung selalu menekankan harus transparan dan itu yang saya lakukan. Jadi kalau bayar arisan nggak boleh telat. Nggak boleh, jadi harus melalui transfer. Iya, dan kita tidak akan bisa ya menombok-nombok tidak. Jadi kita agak keras kalau ya dalam hal itu. Untuk peminjam juga harus keras. Jadi kita gini, siapapun yang pinjam kita tidak akan expose siapa yang pinjam, tapi dengan catatan kalau pas telat bayarnya pertemuan nanti kita ancam akan kita expose di grup. Jadi akhirnya alhamdulillah tidak pernah ada yang menunda pembayaran ya, seperti Wahyu, komitmen nomor satu itu komitmen. Apapun kita harus wajib bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi mau tidak mau kalau sudah ikut arisan ya bayarnya jangan telat, bayar simpan pinjam ya jangan telat supaya kita nanti enak ya dapatnya nggak ada masalah. Jadi utangnya gampang kasarane baleknonya yo kudu gampang kan ya seperti itu. Jadi gini, kadang-kadang saya ngomong, "Mama, saya tidak punya kebaya ini." Karena kita yang paling kita utamakan untuk dari Bu Ketua ini DC, dress code. Wah, luar biasa. Kalau sudah dress code kadang-kadang saya sampai ngomong, ya luar biasa ibu-ibu PKMR walaupun katanya tidak punya ya, katakanlah tidak punya, tapi selalu berusaha harus tampil sesuai DC. Iya, dan boleh menabung satu, boleh maksudnya membayar belakangan juga boleh. Yang penting itu tadi Mbak, komitmen. Ya, gitu aja. Jadi ada beberapa dress code wajib dipunyai oleh para anggota. Nah kita ya harus bayar ya. Kalau misalnya menunda, kok seminggu kas tak bayar berikutnya. Boleh gitu ya. Dan kita sekarang ya punya
seragam kita yang paling utama harus punya batik PKMR ya. Batik PKMR itu produksi saya sendiri ya, saya bikin sendiri. Itu iya, ngerancang itu ada tulisan saya Winar Wahyu, terus satu itu, kedua insya Allah bahasa titik-titik katanya ya. Terus yang kedua Malangan ya Bu Ketua, Malangan itu iya, ada burung-burungnya itu ya, bukan belum itu. Terus ada lagi yang Hono Coroko warna coklat itu wajib. Jadi itu ya Bu Ketua, 3 ini harus wajib. Kebayanya jumput. Itu wajib untuk anggota. Iya, pasti punya. Nyicil nanti kapan-kapan ke rumah ya. Itu sudah luas sekali, banyak sekali barang-barang saya. Ini Bu Wahyu, Bu Haja Rosa, Bu Ide. Ide. Ini pasti lemarinya banyak kebaya. Ya ini pasti lemarinya, jangan ditanya kemana aku pergi. Aku perginya ke komunitas Kita PKMR. ke depan mau ini Mbak ya, sudah rencana sama pengurus-pengurus kita akan ke luar negeri berkebaya. Kita kalau lagi Pengurus apa anggota? Loh boleh, anggota boleh. Enggak tahu ini rencananya, pokoknya yang penting kita ke Turki, ke luar negeri kita harus pakai kebaya. Jadi Silakan ke bandara. iya. Oh iya. Ini ada cerita ya Mbak ya, aku tak cerita gini. Kejadian. Jadi pernah suatu saat kita itu jalan-jalan karena kita ingin jogging ya Bu Ketua. Jogging dirampal ya, pakai kebaya bapak-bapak TNI itu sudah begitu gimana gitu. Lah, Bapak pelindung kita kan juga pakai Hono Coroko. Mungkin karena malu ditanyai, "Itu mau kemana Bapak pagi-pagi kok sudah berkebaya?" Bowoh, jadi kita semua terpingkal-pingkal dengan jawabannya Bapak. Ya memang dari awal kita kayak aneh ya, tapi sekarang kita enjoy kemanapun kita berkebaya. Tidak hanya Bowo ya, kita kemana aja, kita rekreasi pun. Loncengnya kafenya putranya Bu Ida juga ditanya toh. Katanya dari mana pulang Bowo. Orang Bowo ya, itu kejadian-kejadian lucu pasti ada ya, tapi membuat kita Kalau misalnya ini olahraga kan pakai celana olahraga, Iya. pakai sepatu cat, Iya. atasnya kebaya. Iya. Terus bawahnya apa? Jarik. jarik, tapi yang jarik yang kaos seperti ini. Nah, ini tidak menghambat kegiatan kita. Iya, lari-lari kecil, mau olahraga, mau senam. Oh iya. Zumba juga kita pakai itu. Ya, ini pelatihnya Bu Ketua, ya. Ya, kita kira seperti itu. Iya, luar biasa ini. Ibu-ibu juga energi. Ya, terima kasih. Salah ya. Oh, Atau tidak. Adik-adik. Ini calon-calonnya ini. Calon-calonnya penerus. Kita juga milenial banyak sekali, cuma ini kan kira Ini yang hadir ini. cantik-cantik ya. Pokoknya gini, tidak tertutup kemungkinan untuk anggota yang baru-baru ya. Iya, Ibu Dewan. Ibu Dewan partai apa? PD Perjuangan. Selamat datang di dunia perempuan kebaya Malang Raya, Ibu. Nanti membudayakan ya di lingkungan DPRD. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan beberapa narasumber, di antara salah satunya Bapak Dr. Andes Wahyu Widayat sebagai pemerhati budaya dan pelindung dari perempuan kebaya Malang Raya, Ibu Wahyu, Ibu Ide, Ibu Hajah Rosa. Terima kasih sudah bisa bincang-bincang sore hari ini menjelaskan apa itu budaya Nusantara. Tentunya para pemirsa nanti akan dibiasakan bagaimana cara berkebaya yang baik. Tentunya akan semakin banyak mencintai budaya Jawa maupun budaya nasional lainnya. Terima kasih, selamat sore dari Heni Wardani, Pagak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.